Pada tahun 1950, Amerika Serikat memulai proyek rahasia tingkat tinggi bernama Sundial. Sebagian besar informasinya masih dirahasiakan. Tujuannya, sebuah bom nuklir yang begitu kuat hingga dapat menghancurkan seluruh peradaban manusia. Proyek ini dirancang dengan logika dingin oleh seorang ilmuwan jenius. Sundial memiliki energi setara dengan 10 miliar ton TNT, sebuah piramida. Peledak yang tingginya 13 kali lipat dari piramida besar yang sebenarnya. 3.000 kali lebih besar dari semua bom yang dijatuhkan selama Perang Dunia II. Jika Anda menjatuhkan bom yang menghancurkan Hiroshima setiap menit, Anda akan membutuhkan lebih dari 15 bulan untuk menyamai Sundial. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai tingkat kegilaan yang begitu gila? Segala sesuatu berubah selamanya. Mari kita gambarkan latar belakangnya. Jika Anda berusia 40 tahun pada 1945, itu berarti Anda lahir pada 1905. Saat itu raja-raja menguasai sebagian besar dunia. Hanya 3% rumah di AS yang memiliki listrik. Kota-kota didominasi oleh kuda, pesawat eksperimental pertama baru saja terbang. Kurang dari 100.000 tentara tewas dalam perang setiap tahun. Bayangkan, tumbuh dewasa di dunia ini dan melihat perubahan yang hampir terlalu cepat untuk diikuti. Pada tahun 1945, 24 juta tentara dan 50 juta warga sipil tewas dalam 2 perang dunia. Dan tiba-tiba ada TV, microwave, pesawat jet, dan bom nuklir. Hal itu benar-benar mengguncang pikiran orang-orang yang hidup pada masa itu. Dalam semalam, tak ada tempat yang aman. Mulai dari tepi angkasa hingga dasar lautan. Sulit bagi kita hari ini untuk memahami tingkat ketakutan yang ditimbulkan oleh hal itu pada orang-orang. Implikasinya sangat ekstrim. Tanpa senjata nuklir, sepertinya Anda tidak akan memiliki peluang dalam konflik di masa depan. Negara-negara tanpa kekuatan itu akan dihancurkan oleh negara-negara yang memilikinya, tidak peduli seberapa besar tentara mereka. Ada satu momen singkat di mana semuanya bisa dihentikan. Pada tahun 1946, rencana Baruch dan berjanji untuk menghilangkan bom atom mereka, berbagi teknologi nuklir dengan dunia, dan mendirikan otoritas internasional untuk memastikan tidak ada yang pernah membangun senjata semacam itu lagi. Namun, keunggulan militer bom nuklir terlalu besar untuk dilepaskan. Hanya 3 tahun kemudian, Uni Soviet meledakkan bom atom pertama mereka. Hal ini mengejutkan semua orang. Uni Soviet tidak tertinggal puluhan tahun dari teknologi Amerika, tetapi telah menyusul. Kejutan berubah menjadi ketakutan. Dan ketakutan membuat orang melakukan hal-hal gila. Konsep tentang apa itu perang dan bagaimana perang dimenangkan terbalik dalam sekejap. Di dunia di mana musuh Anda dapat terbang di atas pasukan Anda dan menguapkan kota-kota Anda. Satu-satunya jawaban tampaknya adalah arsenal nuklir yang dapat menyerang lebih cepat dan lebih keras. Perlombaan senjata nuklir dimulai pada tahun 1946. Hanya ada 9 bom nuklir di dunia. Pada tahun 1950, jumlahnya menjadi ke-300. Pada tahun 1960, jumlahnya akan mencapai 20.000. Dalam arti tertentu, perlombaan senjata nuklir itu cukup konyol. Satu superpower akan mengembangkan bom baru yang lebih kuat dan meledakkannya. Lalu pihak lain akan membangun sesuatu yang lebih kuat dan meledakkannya. Dan ini akan terus berlanjut tanpa henti. Sebuah permainan kotor dan boros dalam menciptakan lebih banyak dan lebih banyak. Kengerian yang pada saat itu tampak sepenuhnya wajar. Negara-negara adidaya menghabiskan triliunan dolar untuk membiarkan ribuan orang paling cerdas menunjukkan seberapa keras mereka bisa menghancurkan umat manusia. Ketakutan harus dibalas dengan kengerian yang jauh lebih besar. Dan satu orang tahu cara membuat mimpi buruk menjadi kenyataan. Tapi bagaimana jika kita menghancurkan umat manusia? Bahkan lebih keras lagi, Edward Teller adalah fisikawan teoretis Hungaria yang brilian. Dia termasuk di antara orang-orang pertama yang menyadari bahwa reaksi rantai fusi uranium dapat membuat bom. Dan dia membantu membangunnya. Tapi bagi Teller, bom-bom itu tidak cukup kuat. Dia siap membayar harga berapapun untuk keamanan. Dan untuk menjadi lebih aman, untuk kurang takut, dia mendesak bahwa bom yang lebih besar adalah jawabannya. Bahkan pada tahun 1950, ini adalah pandangan yang cukup kontroversial dan banyak ilmuwan terkejut dengan ide-idenya. Dia tidak peduli sama sekali dan terus-menerus mendesak politisi yang ketakutan untuk menyetujui senjata nuklir yang lebih menghancurkan. Dan beruntung baginya,
Timingnya tepat, terkejut oleh kemajuan nuklir yang cepat dari Uni Soviet. Dia mendapatkan lampu hijau dari militer untuk mewujudkan fantasi paling destruktifnya. Hanya butuh beberapa tahun baginya untuk mewujudkannya. Bom hidrogen. Bom hidrogen begitu kuat sehingga membutuhkan bom atom biasa hanya untuk memicunya. Secara dasar, ini adalah bom nuklir. Tahap pertama, di samping kapsul bahan bakar fusi. Tahap kedua, yang dilapisi bahan padat seperti timah. Ketika bom atom meledak, ia melepaskan jumlah Synerex yang luar biasa besar yang diarahkan ke kapsul. Permukaan kapsul meledak, mendorong ke dalam, dan menekan bahan bakar fusi dengan sangat keras, sehingga untuk sesaat ia meniru bintang. Ketika bom ini pertama kali diuji pada tahun 1952, ia langsung menghapus sebuah pulau di Pasifik dari peta. 2 tahun kemudian, ia menguji bom nuklir yang lebih besar, 1000 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Dunia terkejut dan ngeri. Dengan senjata sekuat ini, perang yang dahsyat itu berhenti menjadi tentang kemenangan, dan pemusnahan total umat manusia menjadi sangat nyata. Taylor merayakannya. Dalam 2 tahun, ia telah memfasilitasi penciptaan hulu ledak nuklir Amerika yang 100 kali lebih kuat. Ia telah mencuri api nuklir dari para dewa dan membangkitkan kengerian kosmik. Tetapi ia bersikeras bahwa itu masih belum cukup. Mimpinya adalah memiliki bom dengan kekuatan hampir tak terbatas. Dan sekali lagi, timingnya sangat tepat. Ketika Uni Soviet meledakkan bom hidrogennya sendiri, hal itu memicu gelombang ketakutan baru. Disinilah proyek rahasia Sundial muncul. Bom yang membuat semua bom lain menjadi tak relevan. Bom Egg. Taylor langsung melompat ke akhir dari perlombaan senjata nuklir. Dia ingin membangun penghancur dunia, sesuatu yang begitu menghancurkan, begitu menakutkan, sehingga tidak ada gunanya melanjutkan permainan. Hampir semua hal tentangnya masih rahasia, tetapi apa yang kita ketahui tentangnya sudah menakutkan. Pekerjaan padanya sebenarnya dimulai dan uji coba direncanakan. Sundial tidak akan menjadi hulu ledak yang dipasang di pesawat pembom dan dijatuhkan ke target. Tidak. Itu akan menjadi sebuah bom halaman belakang. Lagi pula, jika sebuah bom bisa menghancurkan dunia, mengapa repot-repot memindahkannya? Tidak perlu mendekatkannya ke musuhmu. Kamu bisa saja menempatkannya di halaman belakangmu. Mungkin sebenarnya akan ditempatkan di tengah negara. Mungkin akan ditempatkan di pulau terpencil atau disimpan di kapal. Kita tidak tahu apa rencana sebenarnya. Namun, ini menyoroti betapa gila senjata ini dan bahwa Taylor tahu persis apa yang dia usulkan. Dalam pikirannya, alasannya adalah deterensi ultimate. Jika kamu menyerang kami atau sekutu kami akan menghancurkan dunia. Secara teknis, konsepnya bahkan tidak terlalu rumit. Mungkin itu semacam boneka matrioska nuklir. Hal yang benar-benar mengagumkan adalah ide itu sendiri dan bahwa dia benar-benar mencoba mewujudkannya. Dari apa yang kita ketahui, Sundial akan beratnya setidaknya 2.000 ton, sebesar kereta barang sepanjang 250 meter. Ia akan meledak dengan daya setidaknya 10 miliar ton TNT. Angka yang begitu besar hingga tidak berarti apa-apa lagi. Jadi mari kita gambarkan ini secara lebih grafis dan meledakkannya di Nevada. Hal yang luar biasa tentang ini adalah umat manusia belum pernah menguji sesuatu yang mirip. Jadi ini adalah spekulasi terbaik yang kami kembangkan bersama para ahli. Untuk sesaat, bola api energi murni muncul, berdiameter hingga 50 km, lebih besar, lebih jauh dari cakrawala yang terlihat. Ia memancarkan panas yang membakar dengan kecepatan cahaya. Segala sesuatu dalam radius 400. Kamu langsung terbakar. Setiap pohon, rumah, dan manusia. Energi tersebut sebenarnya dapat menjangkau jauh lebih jauh. Tetapi ledakan begitu besar, sehingga cakrawala bumi melengkung menjauh darinya. Gurun di sekitarnya berubah menjadi ladang kaca. Kemudian datang gelombang ledakan. Atmosfer di atas ledakan dilontarkan keluar angkasa. Dengan dahsyat, gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter mengguncang Amerika Serikat sementara suara ledakan bergema di seluruh dunia. Hutan-hutan Amerika Utara terbakar, menambahkan abu radioaktifnya ke hujan radioaktif. Bom untuk menciptakan awan kematian. Beracun yang menyelimuti dunia seperti tirai gelap. Sundial seperti perang nuklir yang terjadi sekaligus. Tapi lebih mirip letusan gunung berapi raksasa. Atau asteroid menabrak. Daripada perang nuklir, Sundial akan menyebabkan musim dingin nuklir apokaliptik, di mana suhu global tiba-tiba turun 10 derajat Celcius. Sumber air terkontaminasi,
dan panen gagal di mana-mana. Sebagian besar penduduk dunia akan mati. Jadi, selamat, kamu menang. Berita baik. Tunggu, berita buruk. Berita baiknya adalah Sundial tidak pernah dibangun. Rincian lengkapnya masih rahasia negara. Namun, kita tahu bahwa para ilmuwan bereaksi dengan kengerian, dan politisi yang secara rahasia diberitahu menanggapi dengan ketidakpercayaan. Bahkan militer Amerika Serikat menganggap ini terlalu berlebihan. Di dunia gila senjata nuklir, kegilaan ini terlalu jauh. Membangunnya dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan ada masalah lain juga. Senjata apokaliptik tunggal tidak memberi ruang untuk kompromi. Apakah Anda akan menekan tombol jika tentara musuh menyeberangi perbatasan negara jauh atau menyerang salah satu pangkalan Anda yang jauh? Apakah Anda akan mengakhiri dunia jika rival Anda menggulingkan pemerintah sekutu? Bisakah Anda melindungi sekutu dengan bom yang juga akan membunuh mereka? Masalah besar yang diabaikan adalah bahwa meskipun Sundial jelas gila, umat manusia tetap membiu pada puncak Perang Dingin. Umat manusia memiliki lebih dari 70.000 senjata nuklir. Bahkan hari ini, kita masih memiliki sekitar 12.000 senjata nuklir. Cukup untuk menghancurkan peradaban manusia. Alih-alih satu senjata nuklir pemusnah massal. Negara-negara adidaya membangun puluhan ribu senjata nuklir dari berbagai jenis dan ukuran. Tersembunyi di kapal selam atau menunggu di bunker dan silo. Dan ini terdengar jauh lebih masuk akal, bukan? Tapi ini juga membuat mereka menjadi ancaman yang jauh lebih kredibel. Karena jika orang merasa bisa mengambil risiko meledakkan senjata nuklir yang lebih kecil, mereka mungkin benar-benar meluncurkannya. Dan kita tidak tahu jenis reaksi berantai apa yang mungkin dipicu. Jadi pada kenyataannya, perbedaan antara Sundial dan apa yang kita miliki hari ini, bahkan tidak sebesar itu. Manusia tidak membangun bom kiamat, tetapi mesin kiamat. Hari ini dunia mungkin berada di ambang perlombaan senjata nuklir lainnya. Sedang dalam jalur untuk menghabiskan $1 triliun untuk program modernisasi nuklir, sementara China memperluas arsenalnya dan mungkin memiliki lebih dari 1.000 senjata nuklir yang siap digunakan pada tahun 2030. Hingga saat ini, kita telah terhindar dari ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh senjata-senjata ini. Tetapi jika makhluk asing mengunjungi bumi, mereka mungkin bertanya, apakah kita baik-baik saja dan membutuhkan pelukan? Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, sebagai species, apakah kita benar-benar ingin siap untuk menghancurkan diri kita sendiri dalam sekejap? Itu banyak sekali. Sains tidak pernah secara inheren baik atau buruk. Terserah kita untuk menggunakan rasa, keingintahuan dan eksplorasi kita untuk sesuatu yang positif. Jika Anda ingin menanamkan semangat ini pada anak-anak dalam hidup Anda sejak dini, sponsor kami Kiwico adalah awal yang bagus. Ini adalah salah satu kotak proyek sains mereka yang mengirimkan semua bahan untuk petualangan sains langsung ke pintu Anda. Mari kita jelajahi. Ada papan kayu dan potongan-potongan dan kabel, beberapa bola marmer, dan mata googly. Ini adalah Maze Arcade Kit yang mengajarkan anak-anak tentang perpaduan mekanika dan fisika dengan cara yang menyenangkan dan intuitif. Kotak ini merupakan bagian dari Kiwico, Labs Learning Club yang baru, sebuah program yang mengajak Anda dalam perjalanan belajar untuk calon ilmuwan muda. Proyek-proyek praktis secara berurutan membantu mengembangkan dan memperkuat keterampilan pemecahan masalah dalam bidang sains, teknik, dan robotika seiring waktu. Ada juga berbagai program yang tersedia tentang topik seperti geografi, dunia, atau seni dan desain. Semua dilengkapi dengan kotak berkualitas tinggi dan konten online eksklusif yang dapat dibuka selama musim liburan ini. Langganan Kiwico bisa menjadi hadiah yang benar-benar terus memberikan manfaat bagi anak-anak Anda atau keponakan perempuan, anak angkat, atau anak kecil lain dalam hidup Anda. Dengan kotak keajaiban baru yang tiba setiap bulan. Kami menyukai Kiwico karena dengan program klub belajar barunya, mereka menumbuhkan mindset bahwa belajar adalah eksplorasi yang berkelanjutan, seperti yang kami inginkan. Jika Anda ingin mencoba klub Kiwico baru, klik tautan di deskripsi, atau gunakan kode KURZ GSAGT untuk mendapatkan diskon 50%. Untuk kotak pertama klub bulanan Kiwico, saatnya mengungkap rahasia tergelap kami. Ini mungkin mengejutkan Anda, tetapi kurs sebenarnya tidak dijalankan oleh burung, tetapi oleh manusia.
Sekarang Anda mungkin bertanya, bagaimana ini mungkin? Banyak orang menghabiskan ratusan jam untuk riset, menulis, dan menganimasi video kurs Gesag yang kemudian dirilis secara gratis? Jawabannya sederhana. Ini mungkin karena toko kami. Produk kami adalah bagian dari kurs Gesag yang dapat Anda sentuh, baca, dan miliki di sekitar Anda. Sama seperti video kami, produk ini merupakan bagian penting dari mimpi kami untuk menginspirasi orang-orang di seluruh dunia. Poster infografis yang kami rancang dengan teliti kini menjadi bagian dari banyak rumah, mengajarkan mereka tentang evolusi, lubang hitam, dan langit malam. Sementara jurnal Rasa Syukur kami membantu meningkatkan kualitas hidup setiap hari. Terima kasih khusus untuk semua yang menghargai ide produk kami yang unik. Setiap produk kurs Gesag yang Anda beli langsung mendanai momen lain yang kami habiskan untuk membuat video kami, dan Anda mendapatkan potongan khusus kurs Gesag sebagai balasannya. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari kisah kami dan membuat saluran ini. Mungkin para berbumans dari Kursi Saga selamanya berterima kasih.